Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugi Sayudi. Saya dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk fisik dan jaringan pada tumbuhan mangga yang saya sudah amati sebelumnya. Bentuk fisik tanaman mangga yang pertama yaitu tinggi pohon mangga berkisar antara 10 sampai 40 meter. Yang kedua, memiliki batang yang tegak dan bercabang. Yang ketiga, daun lebat dan tersebar di seluruh batang dengan bentuk daun tunggal. Semakin mendekati ujung batang, maka jarak antara daun akan semakin dekat. Kemudian untuk warna daun muda ialah hijau muda, selanjutnya semakin menua dari hijau muda ke hijau tua, kemudian menguning dan biasanya jatuh gugur ketika daun sudah berwarna kuning. Yang keempat, kulit pada batang bertekstur kasar dan bersisik, serta terdapat celah-celah kecil bekas dari tangkai daun. Yang kelima, bunga pohon mangga biasanya memiliki panjang sekitar 40 cm dengan berwarna kuning kehijauan. Bunga pohon mangga termasuk ke dalam jenis bunga majemuk. Yang keenam, akar pohon mangga bercabang ke bawah dengan kedalaman sekitar 6 meter. Ketujuh, biji tanaman ini berkeping dua atau disebut dengan dikotil. Yang kedelapan, buah mangga berwarna hijau muda saat masih muda, kemudian akan berubah menjadi kuning kehijauan saat sudah matang atau siap panen. Biasanya panjang buah mangga yang siap dipanen sekitar 30 cm. Jaringan pada tumbuhan mangga yang pertama yaitu ada jaringan meristem. Tumbuhan mangga merupakan tumbuhan dikotil. Pohon mangga memiliki meristem apikal yang menyebabkan pertumbuhan primer. Meristem apikal ini akan tampak melebar sebelum pembentukan daun. Kemudian akan menyempit kembali sesudah terbentuknya primordium akar. Pohon mangga juga memiliki meristem lateral yang menyebabkan pertumbuhan secara sekunder. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler yang merupakan lapisan sel aktif yang membelah di antara pembuluh angkut xilem dan phloem. Kemudian ada kambium gabus atau velogen yang membentuk lapisan pelindung periderm atau gabus kambium. Ini terletak di bawah epidermis, batang, dan akar yang sudah tua. Yang kedua yaitu ada jaringan permanen. Jaringan permanen pada pohon mangga adalah jaringan yang merupakan hasil pembelahan sel meristem primer dan sekunder yang sudah berdiferensiasi. Jaringan permanen sifatnya non-meristematik, tidak aktif, membelah, tidak tumbuh, dan tidak berkembang. Yang ketiga yaitu ada jaringan epidermis. Jaringan ini disebut juga epidermis, berada di lapisan terluar dan fungsinya untuk melindungi permukaan tumbuhan. Jaringan pelindung tersusun atas sel-sel yang menutup seluruh permukaan dengan rapat. Tidak cuma itu, ada satu kelebihan khusus dari epidermis ini. Jaringan epidermis bisa mencegah penguapan yang berlebihan secara membentuk lapisan kulit anti air yaitu kutikula. Yang keempat yaitu ada jaringan parenkim. Pohon mangga memiliki parenkim. Parenkim yang terdapat pada pohon mangga yang pertama ada parenkim asimiliasi atau kolenkim yang melakukan proses pembuatan zat-zat makanan dengan cara fotosintesis. Yang kedua ada parenkim penutup luka atau velogen. Parenkim ini bersifat meristematis karena melakukan pembelahan diri untuk regenerasi parenkim baru. Tipe berkas pengangkut pada mangga yaitu tipe kolateral, yang dimana xilem dan phloem terletak berdampingan.
dengan floem berada di luar, xilem dan pohon mangga itu memiliki tipe kolateral terbuka, yaitu antara floem dan xilem terdapat kambium. Yang kelima yaitu ada jaringan penyokong. Pohon mangga juga memiliki jaringan penyokong atau penguat yang merupakan jaringan penunjang bentuk tumbuh-tumbuhan. Jaringan penyokong memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, dan yang kedua, mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Pohon mangga tidak memiliki emergensia atau spina, tapi pohon ini memiliki sekretori. Yang keenam, ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau pembuluh adalah jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di tumbuhan, terdiri dari pembuluh xilem dan floem. Yang ketujuh, ada jaringan sekretori. Nah, jaringan ini pada pohon mangga merupakan jaringan tumbuhan yang terdiri atas satu sel atau lebih yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran senyawa-senyawa sekret dari dalam tumbuhan seperti air, mineral, lendir, getah minyak, dan lemak. Jaringan sekretori terdapat pada semua bagian tumbuh-tumbuhan dengan bentuk, ukuran, dan produk yang bervariasi. Anatomi pada tumbuhan mangga. Yang pertama yaitu anatomi akar. Mangga termasuk ke dalam tumbuhan dikotil. Akar tumbuhan dikotil pada umumnya tersusun atas bagian epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Yang kedua yaitu ada anatomi batang. Anatomi batang terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Yang ketiga yaitu ada anatomi pada daun. Anatomi pada daun terdiri dari epidermis, jaringan pasisade atau jaringan tiang, jaringan spons atau jaringan bunga karang yang berongga. Ada juga jaringan pembuluh angkut dan stomata. Yang keempat yaitu ada anatomi bunga. Anatomi bunga terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, putik bunga, dan yang ada juga anatomi pada buah, yaitu ada eksokap, ada juga mesokap, dan endokap. Yang terakhir yaitu ada anatomi pada biji, terdiri dari embrio, terus ada jaringan penyimpan makanan, dan yang terakhir yaitu pelindung biji. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.